8 pulang ke rumah. Sebenarnya kesalahan fatal apa yang sudah dilakukan Nona Hailea sampai Tuan Adrian meninggalkannya? Untuk beberapa saat Naomi seperti terpaku hingga lidahnya terasa kaku untuk digerakkan. Namun, mulut tak berperasaan menyebalkan milik Adrian yang terus menggumamkan nama wanita lain berhasil melecut kekesalannya. Tuan Adrian jelek, arogan, pemaksa dan tua bangka. Maki Naomi berapi-api. Kamu memang orang yang aneh. Sudah tahu masih mencintai wanita itu, kenapa meninggalkannya? Merasa kesal, Naomi melayangkan kakinya ke arah bahu Adrian. Namun tak disangka, Adrian menangkap kaki Naomi dan menurunkannya. Gerakan cepat Adrian bahkan membuat Naomi tak sempat untuk menghindar. Kini, pria itu malah membungkam mulutnya dengan ciuman. Sekuat tenaga Naomi memberontak, tetapi tubuh besar Adrian sudah terlanjur menghimpitnya. Dan dalam waktu beberapa detik saja, Adrian sudah berhasil mengurung Naomi di dalam selimut. Lepaskan, jangan coba-coba membayangkan sedang bercinta dengan Nona Hailea. Kalau tidak, aku akan mengeluarkan otakmu dari kepalamu. Bibir Naomi terus melontarkan makian dan penolakan. Sangat berbeda dengan tubuhnya yang justru beraksi dengan sentuhan Adrian. Bahkan makian itu bercampur dengan desas-derisah napas yang justru membuat telinga yang mendengarnya semakin melambung. Malam itu, Adrian kembali menunjukkan ketangguhannya. Satu hal yang benar-benar dirasakan Naomi. Kali ini Adrian lebih agresif dan lebih buas dari sebelumnya. Gerakannya yang menuntut memaksa Naomi mendesahkan napas keras. Kuku tajamnya terbenam di kulit punggung Adrian. Tetapi Adrian tiada peduli dengan perih dari bekas cakaran Naomi. Semakin istrinya memberontak, semakin ia menggila. Tuan Adrian bajingan. Bruno tunggu. Langkah Bruno seketika terhenti saat mendengar suara tak asing memanggil namanya. Kedua alisnya saling bertaut kala menyadari siapa yang tengah berdiri tak jauh darinya. Nona Hailea, ujarnya terkejut. Sedang apa Anda di sini? Wanita itu melangkah maju dan menarik pergelangan tangan Bruno. Sudut matanya terlihat berair. Bruno yakin mantan kekasih tuannya itu abis menangis. Bruno, aku dengar pagi tadi Adrian menikahi gadis culun itu. Apa itu benar? Tanyanya. Sejenak Bruno tampak terkejut. Dari mana Hailea mendapat informasi tersebut? Sebab Adrian tidak melibatkan banyak orang dalam pernikahannya. Bahkan ia belum mengabarkan kepada keluarga besarnya. Anda tahu dari mana kalau Tuan sudah menikah? Jadi itu benar. Bukannya menjawab, Hailea malah membalikkan pertanyaan. Diamnya Bruno pun sudah cukup baginya untuk dijadikan sebuah jawaban pasti. Kenapa Adrian tega melakukan semua ini padaku? Kamu tahu Adrian sangat mencintaiku, kan? Bruno tak menampik ucapan Hailea. Sebab ia benar-benar tahu perasaan Adrian terhadap Hailea. Bahkan beberapa waktu lalu, Adrian sempat berkeinginan melamarnya setelah kembali dari luar negeri. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan Tuan, Nona. Tuan tidak pernah membahas tentang Anda lagi. Tapi apa yang membuatnya meninggalkanku? Bruno menarik napas panjang. Maaf, Nona, saya tidak tahu. Coba Anda pikirkan dulu. Apa kesalahan Anda sampai Tuan memutuskan hubungan dan menikahi Nona Naomi? Hailea terpaku di tempat, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin memicu kemarahan Adrian. Dia tidak mungkin melihatku bersama Ken. Kalau itu terjadi, dia pasti sudah membunuh Ken saat itu juga. Aku yakin ada alasan lain. Pagi hari, Adrian memijat kepalanya yang masih terasa berdenyut. Pagi ini ia cukup terkejut saat baru terbangun dan mendapati Naomi tertidur di dadanya. Pelan-pelan ia menggeser posisi Naomi dan merebahkan kepalanya di bantal. Membalut tubuh polos wanitanya itu dengan selimut. Sebelum akhirnya bangkit dan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Apa ini? Adrian melirik punggungnya yang merah karena jejak yang ditinggalkan Naomi. Dia mencakarku. Bukannya kesal, Adrian malah tersenyum. Memikirkan teriakan dan makian penuh amarah Naomi semalam. Selepas membersihkan tubuhnya, Adrian keluar dari kamar mandi. Ia melihat Naomi masih terlelap. Sepertinya sangat lelah karena aktivitas semalam. Kamu sudah datang. Adrian menatap Bruno yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Ia merasa lebih baik setelah mandi dan berganti pakaian. Setidaknya denyutan di kepala dari sisa-sisa mabuk semalam perlahan mulai menghilang. Iya, Tuan. Jawabnya singkat.
Baiklah, kita pergi. Aku ada rapat pagi ini. Adrian menutup pintu kamar. Naomi masih tidur di dalam sana. Mobil pun melaju meninggalkan gedung apartemen mewah itu. Adrian sedang membaca sebuah koran. Sebelum menjemputnya, Bruno selalu menyiapkan koran baru setiap pagi dan meletakkan di saku jok mobil. Tuan, Nyonya Besar sudah beberapa kali menghubungi saya pagi ini. Bruno membuka suara, membuat perhatian Adrian teralihkan untuk sesaat. Ada apa dengan nenek? Sepertinya pernikahan Anda sudah bocor. Adrian merespon dengan sikap santai, lalu kembali membaca lembar koran di tangannya. Aku akan pulang hari ini bersama Nona Naomi. Bukankah aku memang harus mengenalkan menantu pertama di keluarga Marx kepada seluruh keluarga? Jawabnya santai tanpa beban. Bruno melirik kaca spion demi menatap tuannya di belakang. Tapi, Tuan, apa tidak sebaiknya Anda merubah dulu penampilan Nona Naomi? Raut wajah Bruno langsung berubah ketika menyadari tatapan permusuhan dari belakang. Maksud saya, Anda tahu seperti apa Nyonya dan Nyonya Besar. Apa mereka akan menerima Nona Naomi? Adrian hanya menyeringai misterius. Mobil berhenti tepat di depan sebuah gedung pencakar langit. Seorang petugas bergerak cepat, berlari mendekati mobil dan membuka pintu di belakang sopir. Selamat pagi, Tuan. Sapa pria itu sopan sambil membungkukkan kepala. Adrian hanya menjawab dengan deheman seperti biasa, lalu turun dan berjalan dengan gagah memasuki lobi. Tampak sangat berkuasa. Begitu tiba di ruangan pribadinya, Adrian menjatuhkan tubuhnya di kursi. Dalam diam merenungi kejadian semalam. Sebenarnya, semalam Adrian tidak mabuk sepenuhnya. Samar-samar ia masih ingat makian demi makian yang dilontarkan Naomi dengan seenaknya. Tetapi justru saat menerima sentuhan, tubuhnya berkata lain. Seulas senyum terbit di sudut bibirnya. Dia satu-satunya orang yang berani memakiku. Bukankah itu membuatnya sangat sesi? Naomi membuka mata perlahan saat merasakan dinginnya udara yang berhembus dari mesin pendingin ruangan. Saking dinginnya terasa menusuk ke tulang. Ia menggeliat pelan, lalu menarik selimut yang melorot. Kenapa rasanya lelah sekali? Naomi baru tersadar tubuhnya tak terbalut pakaian. Sedikit terkejut, namun kemudian teringat kejadian semalam. Ketika Adrian memaksanya untuk yang ketiga kali. Tuan jelek itu memang pemaksa. Ia menyandarkan punggung lelahnya, terdiam sebentar sebelum akhirnya beranjak dari tempat tidur dan membalut tubuhnya dengan jubah mandi. Hembusan napas kasar terdengar ketika melihat pakaian miliknya teronggok di lantai, dengan beberapa sobekan akibat semalam ditarik paksa Adrian. Dia memang predator, lihat saja kalau malam ini memaksaku lagi. Aku pasti akan mencakar punggungnya lebih parah. Setelah puas memaki Adrian, barulah Naomi masuk ke kamar mandi. Ia butuh berendam di air hangat setelah aktivitas yang super melelahkan semalam. Suatu hari, kalau kemarahannya terhadap Nona Hailea sudah mereda, dia pasti akan meninggalkanku. Dan aku akan menjadi janda di usia yang sangat muda. Menyedihkan sekali hidupmu, Naomi Claire. Naomi meratapi nasib sambil menengadahkan kepala, menatap langit-langit kamar mandi. Setelah dia menceraikanku dan kembali kepada Nona Hailea, aku akan kemana? Ayah ibu, kenapa aku merasa sesak memikirkannya? Naomi masih larut dalam pikirannya sendiri ketika mendengar suara bel berbunyi. Tak terasa, sudah cukup lama ia berendam. Wanita muda itu segera bangkit dan meraih jubah mandi, lalu berjalan keluar kamar untuk membuka pintu. Tampak seorang wanita cantik berdiri di ambang pintu dengan senyum ramah. Selamat siang, Nona Naomi. Saya Rahel. Datang atas permintaan Tuan Marx untuk melayani Anda. Naomi menatap wanita yang baru saja memperkenalkan diri itu dari ujung kaki ke ujung kepala. Melayani. Benar, Tuan Marx meminta agar saya membantu Anda memotong kuku. Sepasang mata Naomi melotot di balik kacamata tebalnya. Padahal ia berencana mencakar Adrian dengan kukunya. Tetapi sudah datang suruhan dari pria itu untuk merampas satu-satunya senjata yang dimiliki Naomi. Aku tidak mau memotong kuku. Pergilah temui Tuan Adrian dan potong kukunya saja. Dia pasti sudah gila. Kalau hanya urusan potong kuku, aku bisa sendiri tanpa dibantu. Tapi ini perintah. Nona, tolong kerja samanya. Rahel mencoba membujuk. Tapi aku benar-benar tidak mau memotong kuku.
Aku sedang ingin merawatnya sepanjang yang aku mau. Baru saja Naomi akan menutup pintu. Namun Rahel sudah mencegah dengan menyelipkan satu kakinya di sela pintu. Hingga terjadi saling dorong di antara keduanya. Tolong, Nona, jangan membantah. Anda bisa membuat saya kehilangan pekerjaan kalau seperti ini, ucap Rahel memohon. Naomi masih berusaha menutup pintu. Namun, Rahel pun tak mau menyerah. Kakinya bahkan tak bergeser sedikit pun. Apa salon tempatmu bekerja adalah milik si jelek dan arogan Tuan Adrian itu? Ekspresi terkejut tergambar jelas dalam wajah Rahel kala mendengar panggilan tak sopan yang disematkan Naomi untuk Adrian. Hehe, sebenarnya bukan, Nona. Tapi kalau saya gagal memotong kuku Anda, maka gaji saya yang akan dipotong sebagai gantinya. Apa hubungannya? Sambar Naomi acuh tak acuh. Bahkan Tuan Marks bisa menutup salon tempat saya bekerja kalau beliau mau, ucap Rahel dalam hati. Mari kita bicara baik-baik dulu. Rahel lantas merogoh tas miliknya dan mengeluarkan sebuah ponsel. Ia tampak terdiam menatap layar dengan jempol yang bergerak naik turun. Kemudian mendekatkan benda tersebut ke daun telinga. Selamat siang. Bisa tolong sambungkan saya dengan Tuan Marks? Naomi terlonjak kala mendengar ucapan wanita itu. Untuk apa menghubungi dia? Apa? Dia mau mengadu? Batin Naomi. Rahel hanya tersenyum sambil menunggu selama beberapa saat, hingga akhirnya panggilan tersambung. Selamat siang, Tuan. Maafkan saya sudah berani mengganggu Anda. Tapi ini sangat penting. Nona Naomi menolak untuk dilayani. Saya harus bagaimana, Tuan? Ucapnya sedikit ragu. Di kantor, Adrian sudah menerbitkan senyum miring. Ia tahu Naomi akan menolak. Tetapi tentu saja, Adrian tak pernah kehabisan akal untuk mendapatkan keinginannya. Berikan telepon padanya, perintah Adrian. Baik, Tuan. Rahel menyodorkan ponsel ke hadapan Naomi. Tuan ingin bicara dengan Anda, Nona. Untuk apa bicara dengannya? Biar Tuan Marks saja yang jelaskan pada Anda. Naomi memutar mata malas, lalu meraih ponsel milik Rahel. Pokoknya aku tidak mau memotong kuku. Dengar ya, aku akan menyalakan pengeras suaranya. Biar kamu mendengar obrolanku dengan tuanmu ini, ujar Naomi. Baik, Nona. Hei, Tuan pemaksa. Apa maksud Anda mengirim Nona Rahel kemari? Tanya Naomi dengan nada kesal dan menantang. Untuk melayanimu. Kenapa kamu menolak untuk dilayani olehnya? Karena aku tidak mau memotong kuku. Dia boleh memotong anggota tubuhku yang lain. Asal jangan kuku. Memangnya kenapa kalau dipotong? Tanya Adrian santai. Membuat Naomi mendengus. Dengar Tuan Adrian jelek, arogan, dan pemaksa. Seluruh anggota tubuhku adalah milikku dan aku berhak atas semua itu. Aku mau memanjangkan atau memotong sampai habis. Itu juga hakku. Adrian mengatupkan bibir demi menahan semburan tawa. Memang siapa yang memaksamu memotong kuku? Nada bicara Adrian terdengar masih santai. Anda dan Naomi melirik Rahel yang berdiri di hadapannya. Wanita ini. Aku tidak memaksamu memotongnya. Semalam aku hanya merasa kamu terlalu menikmati sentuhanku sampai mencakar punggungku berkali-kali. Dan ucapan santai Adrian menimbulkan semburat merah di pipi Naomi. Percaya diri sekali Anda, Tuan. Aku mencakarmu karena kesal. Bukan karena terlalu menikmati sentuhanmu. Benarkah? Lalu kenapa kamu main asteris esah? Apa itu juga karena kesal? Sepertinya. Bukan wajah Naomi saja yang merah. Pipi Rahel lebih merah lagi mendengar pembicaraan Naomi dan Adrian yang terkesan full asteris gar. Dan rasanya, Naomi benar-benar ingin mencakar mulut frontal Adrian dengan kuku tajamnya. Jangan sembarangan kalau bicara. Aku tidak sembarang bicara. Aku punya bukti di punggungku. Betapa kamu menikmati aktivitas semalam. Kalau begitu aku akan membuatmu mencakar punggungku lagi malam ini. Hentikan! Teriak Naomi. Kemudian menatap Rahel dengan muka merah. Nona Rahel, tolong potong semua kukuku. Kalau perlu cabut sampai ke akar-akarnya.